Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer, cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata, tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut silahkan like dan subscribe dulu. Dikhianati istri diganti model cantik. Bagian ke-14, apa kita mencurigai orang yang sama? Mereka termenung sejenak memikirkan sesuatu, lalu serentak menyebut satu nama. Amel? Karina spontan berdiri dengan tangan yang mengepal. Iya, siapa lagi yang dari dulu selalu berusaha menghancurkan nama baik gue, kalau bukan dia? Wanita itu kemudian bergegas pergi mencari Amel pesaingnya yang paling berat di dunia model. Mereka memang selalu saja bersaing berebut job dan lain-lain. Namun, Karina lah yang beruntung karena karirnya terus menanjak dan cemerlang dibanding Amel, sehingga wanita itu menjadi iri dan ingin menjatuhkan karir Karina di dunia model. Segala cara dilakukan oleh Amel untuk membuat nama baik Karina hancur, tetapi Karina selalu berhasil mengatasinya. Wanita itu pun menjadi geram. Aduh Cin, gimana nih? Kenapa sih Karina bawa anaknya? DC kan mau baku hantam, masa bawa-bawa buntut sih? Susanti sangat panik. Makhluk itu terus berjalan mondar-mandir dengan menggunakan sepatu hak tinggi sebelah karena yang sebelah lagi talinya copot. Saking paniknya jadi ia tidak menyadari. Karina masuk ke sebuah butik milik Amel dan meninggalkan Bella sendiri di dalam mobil. Wanita itu terlihat sedang tertawa bersama teman-temannya yang lain. Wah, kita kedatangan tamu spesial nih, yang namanya semakin mencuat ke permukaan karena menikah dengan tukang kebun. Amel dan teman-temannya tertawa jahat melihat ekspresi wajah Karina yang merah padam. Jadi benar. Lu yang melakukannya? Karina mengepalkan kedua tangan. Amel berdiri, lalu berjalan ke arah Karina. Kalau iya, emangnya kenapa? Plak. Karina spontan menampar pipi wanita berwajah oriental itu dengan keras, sehingga bentuk tangannya membekas di pipi Amel. Kemudian, Karina melengos pergi sambil tersenyum puas. Mama dari mana? Kok lama? Tanya Bella yang matanya terlihat mengantuk. Ada urusan sebentar. Ya udah yuk, kita pulang sekarang. Karina mengusap kepala sang anak sambil tersenyum. Saat sampai di rumah, wanita itu melihat suaminya sedang duduk melamun di ruang tengah. Ia pun perlahan menghampiri sang suami dan duduk di kursi yang sama, tetapi berjauhan. Bu Mila yang melihat mereka di ambang pintu masuk ke ruang tengah, memanggil Bella dengan lambaian tangan, supaya tidak mengganggu Karina dan Ridwan. Bella pun langsung berlari menghampiri nenek tirinya itu. Kevin kemudian datang dan akan masuk ke ruang tengah. Namun, bajunya ditarik oleh sang ibu. Ada apa, Mam? Kevin kebingungan. Bu Mila menunjuk. Tuh, ada mereka. Biarkan mereka bicara berdua, jangan diganggu. Kevin menggeleng, lalu ikut-ikutan sang ibu mengintip Ridwan dan Karina, sedangkan Bella hanya menyimak sambil menggaruk-garuk bokong. Karina melirik sang suami, lalu menunduk. Ridwan juga melirik istrinya, lalu menunduk. Mereka berdua malu-malu keong. Aku minta maaf, lirih Karina sambil terus menunduk. Suasana seketika menjadi hening, hanya ada suara tokek yang terdengar. Tidak lama kemudian, Ridwan pun menjawab seraya membuang napas perlahan. Sama-sama, saya yang salah kok. Karina melirik sang suami, lalu tersenyum dengan mata yang menyipit. Ridwan pun membalas senyuman istrinya. Saat mereka mulai ingin berbincang kembali, tiba-tiba Susanti datang dan duduk di tengah-tengah mereka. Cin, gimana? You tidak apa-apa, kan? Aik khawatir bingit. Sampai Aik terus bolak-balik store ke WC karena saking khawatirnya sama you. Bu Mila dan Kevin spontan menepuk jidat masing-masing. Ya ampun. Kenapa makhluk itu datang di saat yang tidak tepat? Gue enggak apa-apa kok, balas Karina seraya membenarkan posisi duduknya.
Susanti langsung memegang dadanya sendiri. Syukurlah Nek. Aik jadi tenang. Oh iya, Aik ke Sindang mau nawarin job photoshoot buat you. Ada yang butuh model, buat promosi baju couple emak and anak gitu. Gimandang kalau you ajak bola bolu, boel. Haduh siapa sih, Cin, nama anak you? Aik lupa. Bella, nama anak gue Bella. Karina nyolot sambil melotot. Nah, itu maksud Aik. Susanti cengar-cengir karena takut melihat raut wajah Karina yang mendadak seperti jin penunggu kolam ikan lele. You ajak DC photoshoot. Siapa tahu aja bisa jadi batu loncatan untuk DC menjadi model terkenal kayak you. Gimandang, mau gak Nek? Wanita berpipi tirus itu merenung sejenak, lalu melirik ke arah Susanti yang sedang senyum-senyum sok cantik sambil menggibas-gibas rambut palsunya. Boleh juga tuh. Karina mengangguk kecil. Tapi, gue harus izin dulu sama laki gue. Ya udah cus, panggil laki you ke Sindang, balas Susanti sambil mengangkat kaki yang kanan untuk ditumpangkan ke kaki sebelah kirinya. Noh, laki gue. Karina menunjuk ke arah belakang Susanti. Makhluk itu pun terperanjat kaget dengan mulut menganga sambil memegang dada. Ya ampun, sejak kapan nih lekong duduk di Sindang? Dari tadi juga dia duduk di situ. Mata lu aja yang belekan, jadi enggak lihat. Karina menggeleng sembari memutar bola mata. Saking kurusnya DC, jadi enggak kelihatan Cin. Coba deh, you kasih DC obat cacing. Kali aja di perutnya ada cacing Alaska, jadi enggak gemuk-gemuk, ucap Susanti yang lemah gemulai itu. Iya, lu cacingnya, gertak Karina seraya berdiri dan masuk ke kamar untuk berganti baju. Sebenarnya, Ridwan tidak pernah menyetujui anaknya menjadi seorang model. Namun, ia tidak bisa menolak permintaan sang istri. Dari dulu, Ridwan memang tidak bisa tegas. Pria yang memiliki sifat tidak enakan itu selalu saja mengalah kepada istrinya. Karina akhirnya mengajak sang anak photoshoot untuk yang pertama kalinya dan dengan bangga, memperkenalkan Bella sebagai anaknya kepada publik. Pengakuan wanita itu membuat hati Fani terasa panas. Ia ingin sekali berteriak kepada dunia bahwa anak itu adalah darah dagingnya. Namun, itu semua mustahil. Tidak disangka, foto-foto Karina dan sang anak mampu menarik perhatian banyak orang, karena nama wanita itu memang sedang menjadi perbincangan netizen. Tawaran untuk fashion show pun menjadi membeludak. Sang anak juga sudah mulai terbiasa berjalan di atas catwalk, membawakan baju yang ia kenakan dengan ekspresi wajah sesuai pakaian yang dipakainya. Setelah terjadi perkelahian waktu itu, Ridwan tidak pernah mau lagi diajak melihat sang istri ataupun anaknya tampil di peragaan busana, karena kapok dan malu. Amel memegang erat gelas berisi minuman keras sambil melihat penampilan Karina di channel televisi. Ia menjadi semakin geram kepada wanita itu. Gelas yang sedang dipegang pun spontan dilempar ke arah televisi yang ada di hadapannya. Sang teman yang berada dekat dengannya pun menjadi terkejut dan langsung menghampiri Amel. Rahang wanita bermata sipit itu terlihat mengeras, sehingga urat di leher tercetak jelas. Gue harus membalas tamparan dari wanita itu, sergah Amel seraya memegang pipi yang pernah ditampar oleh Karina dengan mata menyorot tajam. Tenang Mel. Elu harus balas dia dengan cara halus. Elu harus tampar hatinya, jangan wajahnya, saran sang teman seraya tersenyum sinis. Maksud lu? Amel mengangkat bulu alisnya yang tipis itu sebelah. Temannya pun mendekat, lalu berisik di telinga Amel dan membuat wanita itu terperangah kaget. Apa? Gila lu? Gue nggak mau kalau harus mendekati suaminya, terus merebut dia dari tangan si Karina sialan itu. Emangnya nggak ada cowok lain, sampai harus merebut suami orang? Terserah gue cuma mau ngasih saran, supaya si Karina hidupnya hancur. Dia pernah sekali hancur saat ditinggal calon suaminya. Bayangkan, bagaimana perasaan dia saat ditinggal juga oleh suaminya. Hatinya pasti akan hancur lebur berantakan dan tidak bisa disatukan lagi. Meskipun mungkin Karina tidak mencintai pria itu,
tapi tetap dia akan sakit hati dan kecewa jika dikhianati. Amal menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia seakan sedang membuang rasa kesal di hati terhadap saingannya itu. Baiklah, gue akan coba. Karina mengembangkan senyuman sinisnya seraya membayangkan Karina hancur dan tidak berdaya. Malam ini ada acara fashion show Karina bersama sang anak. Wanita itu terus membujuk suaminya untuk melihat penampilan mereka sekali saja, tetapi Ridwan tetap tidak mau. Namun, kali ini pria itu dipaksa harus datang oleh Susanti dan teman-teman Karina yang lain dengan cara diculik. Setelah sang istri dan anaknya beserta keluarga besar berangkat, Ridwan hanya sibuk dengan tanaman hias. Mobil berwarna hitam original tiba-tiba berhenti di depan rumah 2 tingkat, dengan ornamen modern klasik milik Bumila. Kemudian, 3 orang perempuan dan 1 lagi tidak jelas, menghampiri pria beralis tebal seperti ulat bulu yang sering menempel di pohon jambu itu sambil berkacak pinggang. Ayo, ikut kita, Tita salah satu dari mereka yang memakai dress di atas lutut dengan warna mencolok. Siapa kalian? Ridwan mengerutkan dahi. Susanti langsung mendekati pria itu, lalu merebut gunting yang sedang dipegang oleh Ridwan dan spontan menodongkannya ke arah wajah suami Karina. Susanti memegang gunting itu hanya dengan 2 jari sambil bertolak pinggang. Aik penculik? Oh, balas Ridwan dengan raut wajah yang datar. Aik minta izin ya Nek, mau culik you. Kelamaan lu Susanto. Mana ada yang mau nyulik izin dulu? Mereka pun kemudian menarik Ridwan masuk ke mobil dengan paksa, lalu membawa pria itu ke salon milik Susanti. Mereka berencana akan merubah penampilan Ridwan, sebelum akhirnya dibawa ke acara peragaan busana. Kalian mau apa? Ridwan terus meronta ingin melarikan diri. Cin, cus ikat DC, Tita Susanti yang sedang memegang sisir dan alat pencukur rambut. Siap Nek, balas mereka terkekeh sambil bersiap mengikat tangan dan kaki Ridwan dengan tali rafia. Mau diapakan saya? Bersambung.